Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Abdul Rosid SH, tempat kita belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Nah, video kali ini kita akan bahas satu topik penting, yaitu bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau kita bicara bentuk peraturan perundang-undangan, berarti kita bicara soal tingkatan atau hierarkinya. Nah, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sudah beberapa kali diubah ya, lewat terakhir nomor 13 tahun 2022. Jadi secara hierarkis bentuk perundang-undangan itu berlapis dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Coba kita mulai dari atas ya. Yang pertama ada UUD 1945, yang semua peraturan di bawahnya nggak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dua, ada TAP MPR. Ini biasanya berisi kebijakan dasar negara atau ketentuan penting di dalamnya. Tiga, ada undang-undang, di mana ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu. Yang keempat, ada peraturan pemerintah atau PP. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari undang-undang, biasanya mengatur terkait hal-hal yang sifatnya teknis. 5, ada peraturan presiden atau perpres dikeluarkan oleh presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau PP. Yang keenam, ada perda provinsi baik kabupaten atau kota yang dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah masing-masing. Nah, di bawahnya juga masih ada bentuk-bentuk peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan lembaga, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa kita bayangkan bahwa struktur hukum kita itu seperti piramida, makin ke atas makin kompleks dan makin ke bawah sifatnya makin teknis tapi tetap penting. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu struktur dari suatu peraturan perundang-undangan. Struktur ini penting supaya sebuah aturan bisa dibaca dan dipahami dengan sistematis. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, struktur peraturan biasa terdiri atas beberapa bagian utama. Yakni yang pertama ada judul, ini harus jelas dan menggambarkan isi peraturan, misalnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Pembukaan atau konsideran, bagian ini memuat alasan mengapa peraturan itu dibuat, biasanya diawali dengan kata demikian. 3. Batang tubuh. Nah, bagian ini bagian inti, disinilah norma-norma hukum dituangkan dalam bentuk pasal. Batang tubuh bisa dibagi menjadi beberapa bab dan bagian agar lebih mudah dipahami. Yang keempat adalah penutup, biasanya berisi ketentuan peralihan dan juga ketentuan penutup, misalnya kapan peraturan mulai berlaku. 5. Penjelasan, bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari pasal-pasal yang mungkin sulit dipahami. 6. Lampiran, kadang disertakan kalau peraturan itu butuh data tambahan seperti peta, tabel, ataupun formulir. Dengan memahami struktur ini, kita bisa membaca peraturan hukum secara utuh, mulai dari dasar hukumnya, apa isinya, sampai bagaimana ia dijalankan. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Abdul Rosid SH, supaya kita bisa terus belajar hukum dengan cara yang ringan tapi tetap ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.